Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya, Aryati Nurizki Putri, Alifia Mutiara Fifah, dan Dika Amin Masturah. Kami akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai perkembangan kognitif, sosial moral, dan emosional masa bayi hingga masa anak-anak awal usia 0-5 tahun. Poin yang pertama mengenai hakikat perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif berkaitan dengan perkembangan kemampuan, pemahaman, dan analisa. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana pikiran berkembang dan dapat digunakan untuk berpikir. Menurut Piaget, bahwa perubahan akibat belajar dari perkembangan kognitif yaitu kemampuan anak-anak untuk berpikir tentang lingkungan sekitar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hakikat dari kognitif artinya kemampuan berpikir atau kemampuan menggunakan otak, di mana pada masa itu anak mampu menggunakan otaknya dan mengembangkannya untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Next, poin selanjutnya mengenai perkembangan masa bayi. Secara umum, masa bayi merupakan masa kehidupan pada usia 0-2 tahun. Namun, selama 2 minggu pertama setelah kelahiran diberi istilah tersendiri, yaitu masa bayi baru lahir atau biasa disebut dengan istilah neonatal. Mengapa disebut demikian? Karena pada dasarnya, pada saat itu, bayi masih memiliki karakteristik tersendiri, sedangkan masa bayi yang sesungguhnya berlangsung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai masa bayi baru lahir atau neonatal usia 0-2 minggu. Pada umumnya, kesadaran bayi baru lahir masih kabur. Artinya, bayi baru lahir tidak menyadari sepenuhnya atau belum menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Reaksi emosional pun belum berkembang secara khusus dan baik pada masa itu. Karena reaksi emosional pada bayi belum terlihat secara jelas kecuali adanya keadaan yang menyenangkan ditandai oleh tubuh bayi yang tenang dan tidak menyenangkan ditandai oleh tubuh yang tegang. Selama masa neonatal dan bulan-bulan pertama masa bayi, tangis merupakan bentuk suara yang menonjol atau yang paling identik dengan bayi. Menangis pada waktu lahir merupakan gerak refleks yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar, yang berguna memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernafasan dan memberikan oksigen yang cukup untuk darah. Tangisan bayi merupakan perilaku pertama yang menilai atau mempunyai nilai sosial, di mana ia menandakan ketergantungan kepada makhluk. Yang pertama adalah ibunya, untuk memungkinkan berkomunikasi dengan sekelompok manusia di dalam lingkungannya. Menangis pada bayi biasanya terjadi pada setiap saat, namun yang paling sering dan paling kuat terjadi adalah pada pukul 6 sore sampai tengah malam. Jadi perlu kita ketahui pada bayi ketika menangis adalah suatu hal yang wajar atau hal yang identik dengan bayi. Yang selanjutnya yaitu B, masa bayi pada usia 2 minggu sampai 2 tahun. Pada masa ini bayi mengalami perubahan dan pertumbuhan berjalan yang sangat cepat, terutama yang terpesat adalah dalam tahun pertama. Pada masa ini bayi juga mampu menunjukkan reaksi komunikasinya. Ada kesenjangan fungsi reseptif dan ekspresif yang dialaminya. Yang pertama yaitu ekspresif muka pembicara, nada suara, isyarat-isyarat tangan membantu bayi untuk mengerti apa yang dikatakan padanya. Lalu pada usia bayi 6 bulan, sebagian besar bayi itu mulai bisa mengucapkan kata-kata yang sering didengarnya, misalnya mama, papa, dan lain sebagainya, yang sekiranya itu sering didengar oleh bayi tersebut. Yang kedua yaitu pada bayi usia 12-18 bulan. Pada saat usia ini bayi sudah mengerti kata-kata misalnya ibu, bapak, makan, minum, dan lain sebagainya. Lalu pada bayi usia 18 bulan, bayi mulai memasuki tahap mengerti 2 kata, yaitu sudah mulai mampu mengucapkan 2 kata tetapi masih terpotong-potong. Kemudian yang D yaitu perkembangan sosial. Pada masa ini bayi mengalami perkembangan sosial diantaranya attachment atau kelekatan, hubungan kasih sayang atau mesra yang dibentuk seseorang dengan orang lain. Pada bayi usia 6 bulan mulai muncul senyum sosial, yaitu senyum yang ditunjukkan pada seseorang termasuk kepada
bayi lainnya. Terus pada usia 9 sampai 13 bulan, bayi ini mulai mencoba untuk menyentuh pakaian, wajah, rambut bayi lain dan meniru perilaku dan suara mereka. Lalu pada usia 18 sampai 24 bulan, bayi itu mulai berminat kepada permainan yang dimiliki oleh bayi lain tersebut atau temannya, dan menggunakan bahan-bahan permainan untuk membentuk hubungan sosial dengannya. Yang terakhir, pada bayi usia 22 sampai 24 bulan, bayi mulai bekerja sama dalam sejumlah kegiatan rutin seperti mandi, makan, berpakaian, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah D. Perkembangan moral. Perkembangan moral yang dialami pada bayi usia 2 minggu sampai 2 tahun ini yang pertama yaitu menangis. Bayi ini menangis, ia melakukannya dengan penuh semangat serta ekspresi dari seluruh tubuhnya. Yang kedua yaitu tertawa atau senang, merupakan indikator dari rasa senang yang dialami oleh bayi tersebut. Lalu pada masa ini bayi mulai muncul rasa takut yang dialaminya. Dia itu merasakan takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak diketahuinya sebelumnya. Yang keempat yaitu kecemasan juga mulai muncul pada masa bayi usia 2 minggu sampai 2 tahun ini. Lalu yang terakhir yaitu pada usia bayi 1 tahun sampai 2 tahun, bayi itu mulai menunjukkan kemarahan dan agresifnya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Oke, langsung saja ke poin yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada perkembangan masa bayi. Kemampuan intelektual ataupun kognitif yang berkaitan dengan thinking, perceiving, dan understanding. Untuk mengenal lingkungan, bayi itu menggunakan sistem penginderaan atau gerakan motorik. Namun karena saraf otak di otaknya belum bekerja maksimal, jadi untuk pengenalan lingkungannya itu tersebut misalnya kayak semisal kayak berpikir, mempersepsi atau memahami lingkungan itu seringkali tidak logis ataupun realistis seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi ke poin yang selanjutnya, yaitu masa bayi usia 2 sampai 5 tahun. Menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 sampai hingga 5 tahun. Pada masa ini, perkembangan biologis sangat berjalan dengan pesat. Tetapi secara sosiologis, ia masih sangat terikat oleh keluarga ataupun lingkungannya. Karena pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak sering mengadakan eksplorasi. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting untuk mempersiapkan anak-anak bisa beradaptasi ke lingkungan yang lebih luas seperti lingkungan sekolah. Pada masa anak-anak awal, anak-anak banyak meniru, banyak bermain, banyak bersandiwara, ataupun berhayal. Dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, banyak memberikan keterampilan dan pengalaman pada anak tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa masa anak-anak dimulai sebagai masa penutup bayi. Masa anak awal berakhir sampai dengan usia sekitar masuk sekolah dasar. Namun antara anak yang satu dengan anak yang lainnya memiliki masa kanak-kanak yang awal yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan tiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda, yang mana perkembangan tersebut pada masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan kognitif, serta perkembangan emosional. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial. Dasar sosialisasi pada anak diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman sebayanya. Anak tidak hanya bermain dengan anak lain tetapi juga lebih banyak berbicara. Jika anak senang dalam interaksi dengan orang lain meskipun dengan hanya kadang-kadang saja, maka sikap terhadap kontak sosial menjadi lebih baik daripada hubungan sosial yang sering tetapi sifat hubungannya kurang baik.
Pernyataan tersebut dijelaskan bahwa perkembangan sosial pada masa anak-anak awal ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan teman sebayanya. Di sini juga bisa disimpulkan bahwasanya teman sebaya juga berperan penting terhadap perkembangan sosial anak. Karena lewat teman sebaya, anak-anak bisa belajar dan mendapatkan informasi tentang dunia di luar keluarga. Dan pada masa ini, anak-anak juga mulai membandingkan dirinya dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi di dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Perkembangan moral pada masa anak-anak awal masih di dalam tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual terhadap anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak yang tentang benar atau salah. Pada masa anak-anak awal ditandai dengan moralitas melalui paksaan. Dalam tahap perkembangan moral ini, anak secara otomatis mengikuti peraturan-peraturan tanpa berpikir ataupun menilainya. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif, dalam usia ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif pada anak usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu, dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Pada tingkatan ini, anak sudah dapat meningkatkan kepenggunaan bahasa dengan menirukan perilaku orang lain. Oleh karena itu, pada masa ini, keluarga berperan penting untuk pemantauan perkembangan tersebut. Yang terakhir yaitu perkembangan emosional. Selama masa anak-anak awal, emosinya sangat kuat. Saat ini merupakan tidak keseimbangan emosinya karena anak-anak keluar dari fokus. Dalam artian, ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Jadi, emosi yang meninggi pada masa anak-anak awal itu ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. Pada masa ini, anak-anak sulit untuk dibimbing dan diarahkan. Mereka cenderung marah, memberontak, dan tersinggung jika diperingati. Hal ini disebabkan anak-anak keluar dari fokus mereka. Emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis. Biasanya, para orang tua hanya memperbolehkan anak melakukan beberapa hal. Padahal sang anak merasa bisa dan mampu melakukan hal yang lebih baik dan melakukan hal yang lebih banyak lagi. Sehingga pada akhirnya anak pun akan menolak larangan orang tua dan anak cenderung memberontak. Anak pun akan meledak-ledak emosinya jika ia tidak bisa melakukan sesuatu yang dianggap dapat melakukannya halnya itu dengan mudah. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.